Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya saudara tetap sehat dan terus penuh semangat di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita di dalam melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam hari-hari hidup kami selanjutnya, penyertaan-Mu pun tetap ada. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami mengerti untuk setiap firman-Mu dan ajari kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik. Sehingga di dalam setiap aktivitas, dalam berbagai pekerjaan kami selalu mengingat Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 29 Juli 2023, tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 2. Dalam bahasa Batak, Parjamita Pitu ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Tagona do masuk iba tujabu para dungan-dungan, asa tujabu par panggalangan, ai di bagasan parjoloi, tarida do ujung ninasa manusia. Tama ikon di parateation jolma nama ngului doi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kalau disuruh memilih, kita mau hidup atau mati? Saya rasa tidak ada kita yang memilih mau mati, bukan? Setiap kita pasti ingin hidup lebih lama, panjang umur, sehat, berkat melimpah. Untuk itu semua, setiap manusia berusaha, berjuang dengan susah payah untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia bahkan banyak yang rela mau melakukan apa saja untuk kebahagiaannya. Seolah-olah hidup ini hanya untuk bahagia saja. Atau kebahagiaan itu yang didapatkan ketika kita masih hidup, itu akan menjadi milik kita selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan bahwasanya kita tidak hanya berada di sisi kehidupan yang penuh sukacita dan kebahagiaan, tetapi sebaliknya, kita pun harus melewati hal-hal kesusahan, duka cita, bahkan sangat mendalam. Renungan kita pada hari ini, pengkhotbah mengajar kita untuk lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Apa yang mau dikatakan adalah agar setiap kita mengingat bahwasanya satu waktu nanti hidup kita akan berakhir di bumi ini. Kita akan meninggalkan semua kesenangan. Kita akan meninggalkan semua harta kekayaan yang kita miliki. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa di saat kita mati nanti. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kehidupan kita. Apakah yang kita cari di dalam hidup ini? Apakah kebahagiaan, kesenangan yang sifatnya hanya sementara? Atau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang kekal? Yang tidak hilang, yang tidak rusak, dimakan ngengat, dimakan oleh zaman, tetapi dia kekal untuk selama-lamanya.
kita diingatkan bahwasanya satu hari nanti kita akan masuk di dalam waktunya Tuhan, di mana kematian akan menjadi milik kita. Oleh sebab itulah pengkhotbah mengingatkan kita untuk merenungkan kembali hidup ini. Bahwasanya kalau satu waktu kita akan mati, maka baiklah di dalam hidup ini kita mempersiapkan kematian kita. Artinya, kemana kita setelah mati nanti? Dalam buku ND 528 ayat 1 dikatakan, Tudiaho dung mateho, alusima, jepekti kim, ujung naro, tudiaho dung mateho, saya pikir mah, tudiaho. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu makna dari lagu ini sangat dalam. Ini mengajak kita untuk merefleksi hidup kita, apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Sehingga ketika waktunya Tuhan tiba di dalam hidup kita, kita sudah mendapatkan jawaban, di manakah kita berada. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan bahwasanya hidup ini adalah sementara. Sebagaimana inti dari kitab Pengkhotbah, yang pada akhirnya semua akan menjadi sia-sia jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jika kita tidak bekerja di dalam Tuhan. Jika kita tidak berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sebanyak apapun pengalaman kita, sebesar apapun kekuatan kita, sehebat apapun kita, jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri, maka kita akan kalah. Dan segala apa yang kita miliki itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan hidup ini adalah anugerah dan berkat daripadanya. Sehingga kita selalu mementingkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mengutamakan kesenangan, kebahagiaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kita sedang bergumul, sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan. Tapi ingatlah, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita kerjakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan, kedamaian tanpa kita duga, tanpa kita minta akan diberikan, bahkan berkelimpahan datang dari surga. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghargai waktu, kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita hidup di bumi ini. Di dalam rumah-rumah perayaan, di dalam kesukaan, di dalam kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Ingatlah, itu hanya sementara. Hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini, marilah kita hidup berkenan kepadanya, menyenangkan hati Tuhan, menaruh kasih kepada semua orang. Karena itulah yang dikehendakinya dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, janganlah kiranya kami hanya memikirkan dan juga melakukan hal-hal kesenangan dunia. Tetapi kiranya di dalam firman-Mu hari ini kami diingatkan bahwasanya ada kehidupan lain setelah kami berlalu dari dunia ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus berjuang di dalam perbuatan baik yang berkenan kepadamu. Mengingat Engkau senantiasa sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang menjatuhkan hidup kami ke dalam dosa, membawa kami kepada kesesatan yang kekal. Tetapi kiranya Tuhan menolong kami setiap waktu dan menguatkan kami di dalam melawan segala keinginan daging, dan kami boleh menang di dalam pertarungan iman. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.